Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sati dengan NPM 121 2021 022 dari program studi akuntansi kelas akuntansi A. Di sini saya akan mempresentasikan terkait standar auditing 330. Nah, untuk SA 330 ini membahas mengenai respon auditor terhadap risiko yang telah dinilai. Yang pertama, kita akan membahas terkait ruang lingkup. Yang kedua, tanggal efektif. Yang ketiga, tujuan. Yang keempat, definisi. Yang kelima, respon keseluruhan. Yang keenam, prosedur audit sebagai respon terhadap risiko kesalahan penyajian material yang telah dinilai pada tingkat asersi. Yang ketujuh, pengujian pengandalian. Yang kedelapan, sifat dan luas pengujian pengandalian. Yang kesembilan, sifat pengujian pengandalian. Yang ke-10, penggunaan bukti audit yang diperoleh selama periode interim. Yang ke-11, penggunaan bukti audit yang diperoleh selama dalam audit sebelumnya. Yang ke-12, pengendalian atas risiko signifikan. Yang ke-13, penilaian atas efektivitas operasi pengendalian. Yang ke-14, prosedur substantif. Yang ke-15, prosedur substantif yang berkaitan dengan proses tutup buku laporan keuangan. Yang ke-16, prosedur substantif sebagai respon terhadap risiko signifikan. Yang ke-17, waktu prosedur substantif. 18, kecukupan penyajian dalam pengungkapan. Ke-19, evaluasi terhadap kecukupan dan ketepatan bukti audit. Dan yang terakhir adalah dokumentasi. Baik, untuk ruang lingkup, standar audit atau SA 330 ini berkaitan dengan tanggung jawab auditor untuk merancang dan menerapkan respon terhadap risiko kesalahan penyajian material berdasarkan SA 315 dalam suatu audit atas laporan keuangan. Untuk tanggal efektif, SA 330 ini berlaku efektif atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai. Yang pertama, 1 Januari tahun 2013 untuk emiten, dan yang kedua, 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Tujuan auditor adalah untuk memperoleh bukti audit cukup dan tepat yang berkaitan dengan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pendesainan dan penerapan respon yang tepat terhadap risiko tersebut. Definisi, tujuan dari standar auditing 330 ini ialah yang pertama, prosedur substantif. Prosedur audit yang dirancang untuk mendeteksi kesalahan penyajian material pada tingkat asersi. Prosedur substantif terdiri dari pengujian rinci dan prosedur analitis substantif. Yang kedua, pengujian pengendalian. Suatu prosedur yang dirancang untuk mengevaluasi efektivitas operasi pengendalian dalam mencegah atau mendeteksi dan mengoreksi kesalahan penyajian material pada tingkat asersi. Selanjutnya, untuk respons keseluruhan. Auditor harus merancang dan mengimplementasikan respons keseluruhan untuk menanggapi resiko kesalahan penyajian material yang telah dinilai pada tingkat laporan keuangan. Referensi paragraf A1 sampai A3. Respons keseluruhan untuk menanggapi risiko kesalahan penyajian material yang telah dinilai pada tingkat laporan keuangan dapat mencakup penekanan kepada tim audit atas perlunya mempertahankan skeptisisme profesional, penugasan staf berpengalaman atau personil yang mempunyai kemampuan khusus atau penggunaan pakar, dan lain sebagainya. Untuk penilaian risiko kesalahan penyajian material pada tingkat laporan keuangan, dan dengan demikian respons keseluruhan auditor dipengaruhi oleh pemahaman auditor atas lingkungan pengendalian. Oleh karena itu, pertimbangan tersebut memberikan dampak signifikan terhadap pendekatan umum auditor, misalnya penekanan pada prosedur substantif atau suatu pendekatan yang menggunakan pengujian pengendalian dan prosedur substantif. Selanjutnya, prosedur auditor sebagai respons terhadap risiko kesalahan yang telah dinilai pada tingkat asersi. Auditor harus merancang dan mengimplementasikan prosedur audit lebih lanjut
yang sifat, saat, dan luasnya didasarkan pada dan merupakan respons terhadap risiko kesalahan penyajian material yang telah dinilai pada tingkat aksesif. Referensi paragraf A4 sampai dengan A8. Penilaian risiko yang telah diidentifikasi oleh auditor pada tingkat asersi memberikan suatu dasar untuk mempertimbangkan pendekatan audit yang tepat untuk melaksanakan prosedur audit lebih lanjut. Sifat suatu prosedur audit mengacu kepada tujuan dilakukannya prosedur tersebut. Saat prosedur audit mengacu kepada kapan prosedur tersebut dilaksanakan atau periode atau tanggal bukti audit tersebut berlaku. Luas prosedur audit mengacu kepada kuantitas prosedur yang dilaksanakan, misalnya ukuran sampel atau jumlah observasi terhadap aktivitas pengendalian. Perancangan dan pelaksanaan prosedur audit lebih lanjut yang sifat, saat, dan luasnya didasarkan pada dan merupakan respon terhadap risiko kesalahan penyajian material. Dalam merancang prosedur audit lebih lanjut, auditor harus 1. Mempertimbangkan dasar penilaian yang dilakukan atas risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi untuk setiap golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. Yang kedua, memperoleh bukti audit yang lebih meyakinkan ketika auditor menilai risiko yang lebih tinggi. Selanjutnya, pengujian pengendalian. Auditor harus merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terhadap efektivitas operasi pengendalian yang relevan. Jika 1. Penilaian auditor terhadap risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi mencakup suatu harapan bahwa pengendalian beroperasi secara efektif. 2. Prosedur substantif tidak dapat memberikan bukti audit yang cukup dan tepat pada tingkat asersi. Referensi paragraf A20 sampai dengan A24. Dalam merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian, auditor harus memperoleh bukti audit yang telah meyakinkan ketika auditor ingin lebih mengandalkan efektivitas pengendalian. Selanjutnya, sifat dan luas pengujian pengendalian. Dalam merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian, auditor harus 1. Melaksanakan prosedur audit lain yang dikombinasikan dengan permintaan keterangan untuk memperoleh bukti audit tentang efektivitas operasi pengendalian, termasuk bagaimana pengendalian tersebut diterapkan pada waktu yang relevan selama periode audit. 2. Konsistensi penerapannya. 3. Oleh siapa atau dengan cara apa pengendalian tersebut diterapkan. Referensi paragraf A26 sampai dengan A29. Yang kedua, menentukan apakah pengendalian yang diuji bergantung pada pengendalian lain. Dan jika demikian, apakah perlu untuk memperoleh bukti audit yang mendukung efektivitas operasi pengendalian tidak langsung tersebut. Referensi paragraf A30 sampai dengan A31. Selanjutnya, saat pengujian pengendalian. Ketika auditor bermaksud untuk mengandalkan pada pengendalian, auditor harus menguji pengendalian tersebut untuk waktu tertentu, atau sepanjang periode yang diaudit tergantung pada paragraf 12 dan 15. Untuk memberikan dasar yang tepat bagi auditor, referensi paragraf A32. Bukti audit yang relevan hanya pada waktu tertentu mungkin cukup untuk tujuan auditor. Misalnya pada saat pengujian, pengendalian atas peruntukan fisik, persediaan milik entitas pada akhir periode. Selanjutnya, penggunaan bukti audit yang diperoleh selama periode interim. Jika auditor memperoleh bukti audit tentang efektivitas operasi pengendalian selama periode interim, auditor harus 1. Memperoleh bukti audit tentang perubahan signifikan atas pengendalian tersebut setelah tanggal periode interim tersebut. 2. Menentukan bukti audit tambahan yang harus diperoleh setelah periode interim sampai dengan tanggal neraca. Referensi paragraf A33 sampai dengan A34. Selanjutnya, penggunaan bukti audit yang diperoleh dalam audit sebelumnya. Dalam menentukan tepat atau tidak tepatnya untuk menggunakan bukti audit tentang efektivitas operasi pengendalian yang diperoleh dalam audit sebelumnya, dan jika demikian, lamanya periode waktu yang mungkin telah berlalu sebelum pengujian ulang suatu pengendalian. Auditor harus mempertimbangkan hal-hal berikut. 1. Efektivitas unsur lain pengendalian intern. 2. Risiko yang timbul dari karakteristik pengendalian. 3. Efektivitas pengendalian umum atas teknologi informasi. Yang keempat, efektivitas pengendalian dan penerapannya oleh entitas termasuk sifat dan luas. Penyimpangan dalam penerapan pengendalian yang ditemukan dalam audit sebelumnya, dan apakah terdapat perubahan karyawan yang secara signifikan berdampak terhadap penerapan pengendalian.
Yang kelima, dalam hal terdapat perubahan kondisi, apakah tidak adanya perubahan dalam suatu pengendalian tertentu menimbulkan suatu risiko. Dan yang terakhir, risiko kesalahan penyajian material dan tingkat kepercayaan terhadap pengendalian. Referensi paragraf A35. Jika auditor merencanakan untuk menggunakan bukti audit dari berkaitan dengan efektivitas operasi, pengendalian spesifik, auditor harus membuat hubungan yang berkelanjutan atas bukti tersebut dengan memperoleh bukti audit tentang apakah terdapat perubahan signifikan dalam pengendalian tersebut setelah audit periode lalu. Auditor harus memperoleh bukti dengan meminta keterangan yang dikombinasikan dengan pengamatan atau inspeksi untuk menegaskan pemahaman atas pengendalian spesifik tersebut. Selanjutnya, pengendalian atas risiko signifikan. Jika auditor merancang untuk mengandalkan pengendalian terhadap suatu risiko yang auditor telah tentukan sebagaimana risiko signifikan, auditor harus menguji pengendalian tersebut dalam periode sekarang. Selanjutnya, penilaian atas efektivitas operasi pengendalian. Ketika menilai efektivitas operasi pengendalian yang relevan, auditor harus menilai apakah kesalahan penyajian yang telah dideteksi oleh prosedur substantif menunjukkan bahwa pengendalian tidak beroperasi secara efektif. Namun, tidak adanya kesalahan penyajian yang dideteksi oleh prosedur substantif tidak memberikan bukti audit bahwa pengendalian yang bersangkutan dengan asersi yang telah diuji adalah efektif. Referensi paragraf A40. Jika telah terdeteksi penyimpangan atas pengendalian yang auditor ingin andalkan, auditor harus meminta keterangan secara khusus untuk memahami hal tersebut dan dampak potensialnya serta harus menentukan apakah satu, pengujian pengendalian yang telah dilakukan memberikan suatu dasar yang tepat bagi auditor untuk mengandalkan pada pengendalian tersebut. Dua, tambahan pengujian pengendalian diperlukan. Tiga, risiko potensial kesalahan penyajian perlu direspon dengan menggunakan prosedur substantif. Selanjutnya, prosedur substantif. Tanpa memperhatikan risiko yang telah dinilai atas kesalahan penyajian material, auditor harus merancang dan melaksanakan prosedur substantif untuk setiap golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan yang material. Referensi paragraf A42 sampai A47. Auditor harus mempertimbangkan apakah prosedur konfirmasi eksternal harus dilaksanakan sebagai prosedur audit substantif. Referensi paragraf A48 sampai dengan A51. Prosedur substantif yang berkaitan dengan proses tutup buku laporan keuangan. Prosedur substantif yang dilakukan auditor harus mencakup prosedur audit berikut yang berkaitan dengan proses tutup buku laporan keuangan. 1. Mencocokkan atau merekonsiliasi laporan keuangan dengan catatan akuntansi yang melandasinya. 2. Memeriksa entry jurnal yang material dan penyesuaian lainnya yang dibuat selama penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, prosedur substantif sebagai respons terhadap risiko signifikan. Jika auditor telah menentukan bahwa risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat asersi merupakan risiko signifikan, auditor harus melaksanakan prosedur substantif yang secara khusus untuk merespons tingkat risiko tersebut. Ketika pendekatan terhadap risiko signifikan hanya terdiri dari prosedur substantif, prosedur tersebut harus mencakup pengujian rinci. Referensi paragraf A53. Selanjutnya, waktu prosedur substantif. Jika prosedur substantif dilaksanakan pada tanggal interim, auditor harus mengecek setelah periode interim sampai dengan tanggal neraca dengan melaksanakan satu prosedur substantif yang dikombinasikan dengan pengujian pengendalian dalam periode tersebut. Dua, hanya prosedur substantif yang memberikan dasar memadai untuk memperluas kesimpulan audit dari tanggal interim sampai dengan tanggal neraca. Jika auditor menentukan bahwa hal tersebut sudah cukup. Referensi paragraf A54 sampai dengan A57. Jika kesalahan penyajian yang tidak diharapkan oleh auditor pada waktu risiko kesalahan penyajian material terdeteksi pada tanggal interim, auditor harus mengevaluasi apakah penilaian risiko yang berkaitan dan sifat saat atau luas prosedur substantif yang dirancang yang mencakup periode setelah interim sampai dengan tanggal neraca perlu dimodifikasi. Referensi paragraf A58. Selanjutnya, kecukupan penyajian dan pengungkapan. Auditor harus melaksanakan prosedur audit untuk menilai apakah penyajian menyeluruh untuk keuangan termasuk pengungkapan yang bersangkutan adalah sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Referensi paragraf A59. Selanjutnya, kecukupan penyajian dan pengungkapan. Berdasarkan prosedur audit yang dilaksanakan dan bukti audit yang diperoleh, auditor harus mengevaluasi sebelum menyimpulkan suatu audit. Apakah penilaian risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi tetap relevan? Referensi paragraf A60 sampai dengan A61.
Auditor harus menyimpulkan apakah bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh dalam menyatakan suatu opini. Auditor harus mempertimbangkan semua bukti audit relevan tanpa memperhatikan apakah bukti tersebut mendukung atau bertentangan dengan asersi dalam laporan keuangan. Referensi paragraf A62. Jika auditor tidak memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk suatu asersi, laporan keuangan yang material, auditor harus berusaha untuk memperoleh bukti audit lanjutan. Jika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak menyatakan pendapat terhadap laporan keuangan tersebut. Dan yang terakhir adalah dokumentasi. Auditor harus memasukkan dalam dokumentasi audit, yang pertama, respon keseluruhan untuk menanggapi risiko kesalahan penyajian material yang telah dinilai pada tingkat laporan keuangan dan sifat saat dan luas prosedur audit lebih lanjut yang dilaksanakan. 2. Hubungan antara prosedur audit dengan risiko yang telah dinilai pada tingkat asersi. 3. Hasil prosedur audit termasuk kesimpulan ketika prosedur audit belum memberikan hasil yang jelas. Referensi paragraf A63. Jika auditor merencanakan untuk menggunakan bukti audit yang berkaitan dengan efektivitas operasi pengendalian yang diperoleh dan audit sebelumnya, auditor harus memasukkan dalam dokumentasi audit kesimpulan yang dicapai tentang meletakkan kepercayaan pada pengendalian tersebut yang telah diuji dalam audit sebelumnya. Dan terakhir, dokumentasi auditor harus menunjukkan bahwa laporan keuangan telah cocok atau telah direkonsiliasi dengan catatan akuntansi yang mendasarinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.